Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam seri matematika peminatan limit tak hingga. Ya, ini khusus limit aljabar tapi tak hingga karena di kompetensi dasar disebutkan ya. Buku yang digunakan adalah matematika untuk siswa SMA MA kelas 12 tulisan saya ya. Ini sudah dinilai dan lolos ya pada penilaian buku teks pelajaran. Pertama, kita pengertian limit mendekati tak hingga dulu. Ya, tak hingga itu kalau plus tak hingga itu sangat besar ya. Kalau tidak ditulis, ini adalah bilangan yang sangat besar, tidak terbatas ya. Kalau min ini sangat kecil ya, yang tidak terbatas. Nah, kalau misalnya kita ambil yang positif saja ya. Fx sama dengan 1 per X. Kemudian X-nya kita dekati tak hingga. Artinya nilai X makin besar sampai sangat besar. Ya. Misalnya bisa Anda lihat di sini. Ya. Kalau kita ambil X-nya 10, Fx-nya 1/10, 0,1. Kalau 100, X-nya 100, Fx-nya 0,01. Kalau kita ambil Fx-nya 10.000, maka 1/X-nya 0,001, makin kecil ya. Jadi Anda lihat X-nya makin besar, 1/X-nya makin kecil ya. Kalau 1 juta ini dan akhirnya mendekati 0 ya. Kalau X-nya mendekati tak hingga, akhirnya 1/X-nya mendekati 0 ya. Fx ini 1/X ya. Sehingga kita tulis limit 1 per X dengan X mendekati tak hingga sama dengan 0. Atau limit 1 per X pangkat N, jadi bukan pangkat 1 ya, bisa 1, bisa, di mana N-nya itu bilangan asli, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau X yang mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Ya, mendekati 0, kita bikin sama dengan 0. Ya. Kemudian Anda perlu perhatikan, ini misalnya 3 kurang 1/X. Ini kalau kita masukkan X yang mendekati tak hingga, ini kan 3 kurang 1 per tak hingga. Nah, bilangan dibagi tak hingga itu 0. Jadi ini 3 dikurangi 0. Sama dengan 3. 3 ini bukan masalah limit. Ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Nah, bagaimana kalau limitnya berupa bilangan pecahan? Pembilangnya X plus 1, penyebutnya X min 3. X-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau kita masukkan nanti kan ini tak hingga tambah 1, tak hingga tambah 1 ya pembilangnya tak hingga. Penyebutnya tak hingga dikurangi 3 tetap aja tak hingga. Nah, tak hingga per tak hingga inilah yang kita sebut bentuk tak tentu. Kalau sebelumnya bentuk tak tentu kan 0 per 0. Ya, sekarang bentuk tak tentunya tak hingga dibagi tak hingga. Bagaimana menyelesaikan limit pecahan? Pembilangnya Fx, penyebutnya Gx. Untuk X mendekati tak hingga. Boleh pakai D'Hopital, tapi kalau pakai D'Hopital tidak efektif. Kalau pangkat 1 mungkin nggak ada masalah ya. Kalau pangkat 1 misalnya seperti ini nggak ada masalah. Ya, seperti ini nggak ada masalah ya. Misalnya limit X plus 1 per X min 3 untuk X mendekati tak hingga. Ya, sama dengan tak hingga per tak hingga. Anda pakai D'Hopital nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena X-nya hanya pangkat 1, jadi 1 kali menurunkan. Kalau pembilangnya Anda turunkan, berapa hasilnya? 1. Penyebutnya Anda turunkan, min 3. Selesai. Ya, min 1/3. Oke, 1 kali. Tapi kalau sudah pangkat 2, Anda harus menurunkan 2 kali. Pangkat 3, Anda harus menurunkan 3 kali. Kan tidak efektif ya. Nah, maka caranya tentu cara aljabar saja. Ya, tekniknya cuma sederhana. Ya, kalikan pembilang dan penyebut ya dengan 1 per X pangkat M. Ya, 1 per X pangkat M. Ya, toh. Di mana X pangkat M ini adalah eksponen tertinggi dari penyebut. Jadi X pangkat M ini eksponen tertinggi dari penyebut. Jadi kalau di sini eksponen tertingginya adalah X kuadrat. Pembilang kita nggak perlu, yang cukup penyebut. Ya, X kuadrat. Nah, kita kalikanlah pembilang dan penyebut itu dengan bilangan
1/x kuadrat. Kalau untuk kasus ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Ya kan? Penyebutnya pangkat paling tingginya x kuadrat dikalikan dengan 1/x kuadrat. Ini juga kalikan 1/x kuadrat. Maka kalau Anda kalikan 1/x kuadrat, nanti kan 5x kuadrat dikalikan 1/x kuadrat 5. Ya kan? Ini ya. Nah, ini Anda lihat. Ya, 5. Terus min 2x dibagi x kuadrat. Itu tentu x-nya akan hilang 1. Jadi hasilnya min 2 per x. 7 per x kuadrat. Oke. Penyebutnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat 2. 3x dikalikan 1/x kuadrat 3 per x. Min 4 dikalikan 1/x kuadrat min 4 per x kuadrat. Nah, sesuai dengan aturan tadi, pokoknya kalau x mendekati tak hingga, dia ada di penyebut, berapa saja pangkatnya hasilnya 0. Jadi ini hasilnya adalah 5 kurang 0 tambah 0. Ya, nih. 5 kurang 0 tambah 0. Penyebutnya ini 0 karena x-nya ada di penyebut. Ini juga 0, x-nya ada di penyebut. Jadi 2 tambah 0 kurang 0. Nah, seperti ini. Pembilangnya 5, penyebutnya 2. Hasilnya 5 per 2. Ya, sederhana. Ya, jadi stepnya cuma ini. Cari penyebut pangkat paling tinggi, kalikan 1/. Ya, seperti itu. Sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Ya. Nomor 2. Ya. Limit 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 dibagi x pangkat 3 ditambah 7x. Ya. Ya, kita anggap soal esai ini. Ya, kita anggap soal esai. Maka pertama Anda akan cari penyebut ini yang pangkat paling tinggi adalah x pangkat 3. Gitu. Maka kemudian Anda kalikan dengan gitu. Anda kalikan dengan 1/x pangkat 3. Ya. Anda kalikan dengan pembilang dengan 1/x pangkat 3. Penyebut juga 1/x pangkat 3. Nah. Ya, jadi Anda akan tulis limit ini 4x kuadrat dibagi x pangkat 3. Berarti 4 per x ya. Karena ini pangkat 3. Ini pangkat 2. 5 per x kuadrat. Ini sama sekali nggak ada, jadi 4 per x pangkat 3. Nah, ini pembilangnya ya. Penyebutnya sekarang. X pangkat 3 kali 1/x pangkat 3, 1. Ya. 7x, berarti masih sisa x pangkat 2. 7 per x kuadrat. Nah, sudah itu Anda masukkan x mendekati tak hingga ya. Ya. Jadi Anda lihat ini x-nya ada di penyebut 0. Ini x-nya ada di penyebut 0. Ini x-nya ada di penyebut 0. Jadi semua ini 0. Ya, 0 tambah 0 kurang 0. 1 tambah, nah, ini penyebutnya x-nya ada di penyebut 0. Maka hasilnya adalah, ini pembilang 0, penyebut 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, Anda perhatikan. Ya. 0 hasilnya. Ya. Anda perhatikan. Anda lihat ini tadi. Ini pangkat paling tinggi 1, pembilang pangkat paling tinggi penyebut juga 1. Ini kok 1/3. Sorry, turunan 1 ini. Kalau di L'Hopital kan ini diturunkan 1, ini diturunkan 1. Salah ini. 1/1. Jadi sama dengan 1. Jadi Anda lihat kalau pembilang pangkat x pangkat 1, penyebut x pangkat 1. Sama. Kalau sama maka tinggal dibagi aja koefisiennya. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Jadi 1. Tapi kalau penyebut pangkatnya lebih tinggi, Anda lihat ini penyebut pangkat 3, pembilangnya hanya pangkat 2. Dan koefisien ini positif. Ya, di sini juga koefisiennya positif. Positif bagi positif, positif. Maka, nggak perlu ya, ini 0 soalnya. Nggak perlu ini. Jadi kalau penyebutnya pangkatnya lebih tinggi daripada pembilang, maka hasilnya 0. Ya, singkatnya 0. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga. Pembilang pangkatnya lebih tinggi daripada penyebut. Hasilnya berapa? Ya kan? Limit 3x pangkat 4 per
5x pangkat 3 ditambah 10x plus 2. Kita kalikan dengan penyebut pangkat paling tinggi ya. Penyebut pangkat paling tingginya x pangkat 3. Jadi ini kita akan kalikan 1 per x pangkat 3. Penyebut juga kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3. Nah, begini. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 4 kali 1 per x pangkat 3. Hasilnya adalah 3x. Karena ini lebih tinggi, ini 4, ini 3. Oke, penyebut x pangkat 3 dengan x pangkat 3 sama, jadi hasilnya 5. Ini x kuadrat, tapi penyebut lebih tinggi. Ini 2 per x pangkat 3. Nah, begini. Limit x mendekati tak hingga ya. Nah, ini kalau kita masukkan, apa yang kita dapat? 3 kali tak hingga, ya. Tak hingga pembilangnya. Ya, ini positif soalnya. Kalau ini min tak hingga ya. Gitu. Ini 5. Ya, ini x-nya ada di penyebut, hasilnya pasti 0. Ya, x-nya ada di penyebut, hasilnya pasti 0. X-nya ada di penyebut, hasilnya pasti 0. Nah, hasilnya adalah tak hingga bagi 5. Tak hingga bagi 5 itu ya tak hingga. Ya, jadi perhatikan. Kalau pembilang pangkatnya lebih tinggi dari penyebut, dan ini positif, maka hasilnya tak hingga. Tapi kalau ini min, hasilnya min tak hingga. Ya, jadi itu. Oke, ini soal nomor 3. Penyebut pangkatnya pembilang pangkatnya lebih tinggi. Tadi nomor 2, penyebut pangkatnya lebih tinggi, hasilnya 0. Yang ini tadi hasilnya 0 kan. Yang ini hasilnya, kalau ini kan penyebutnya lebih tinggi. Kalau ini pembilangnya lebih tinggi. Ininya positif, maka hasilnya tak hingga. Oke. Nah, sekarang yang ini sama dengan ini. Cuma kali ini koefisiennya negatif. Perhatikan ini negatif. Ini lebih tinggi juga. Maka hasilnya pasti tak hingga juga. Cuman minus. Dan beda ya. Tak hingga dengan min tak hingga itu beda. Kalau tak hingga ini sangat kaya. Sangat-sangat kaya. Kalau min tak hingga sangat-sangat miskin. Beda kan? Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 4 sama aja. Ya, silakan Anda coba sendiri. Ya. Oke. Akhirnya bisa kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Ya. Gitu. Ini adalah nanti ya kesimpulannya. Nanti. Oke, ini langsung kita. Kesimpulannya akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan cara singkat. Ya. Cukup cara singkat. Artinya yang menentukan jawaban hanyalah pembilang pangkat paling tinggi dan penyebut pangkat paling tinggi. Jadi ini. Step 1. Tulis suku tertinggi pembilang. Suku tertinggi pembilang itu maksudnya X yang pangkat paling tinggi. Suku ya, termasuk koefisiennya. Dan penyebut saja. Sudah itu sederhanakan eksponen X pada pembilang dan penyebut. Setelah selesaikan baru disubstitusi 1 per X pangkat N, X mendekati tak hingga sama dengan 0. Artinya kalau X-nya ada di penyebut 0, kalau X-nya ada di pembilang tak hingga. Kalau plus, kalau min tak hingga. Oke? Nah, ini contohnya. Ya. Pembilangnya 4x pangkat 10 dikurangi 1000x pangkat 4. Maka yang suku dengan pembilang dengan tertinggi, suku tertinggi itu ini maksudnya. Jadi termasuk koefisiennya. Ini saja yang ditulis. Di penyebut 6x pangkat 10 tambah 5. Ini aja yang kita ambil. Suku tertinggi pembilang dan suku tertinggi penyebut. Seperti ini. Jadi kita hanya ambil 4x pangkat 10, pembilang, penyebut kita ambil 6x pangkat 10. Nah, sudah itu disederhanakan. Nah, ini kebetulan bisa dicoret kan. Jadi hasilnya 4 per 6. Atau 2 per 3. Nah, ini kan singkat. Tidak perlu lagi kali seper-seper. Ya. Apalagi kalau soal pilihan ganda. Nah, kalau yang B bagaimana? Limit 5x pangkat 2 dikurang 6x plus 4 sebagai pembilang, X pangkat 3 plus 8X sebagai penyebut. Maka kita ambil suku yang paling tinggi di pembilang, suku paling tinggi di penyebut. Gitu aja. Jadi ini hasilnya adalah 5X kuadrat dibagi X pangkat 3. Disederhanakan dulu. Ini hasilnya 5 per X. Dan Anda sudah tahu kalau X ini ada di penyebut, hasilnya pasti 0. Ya, hasilnya pasti 0.
Jadi di sini masih limit. Di sini juga limit. Baru di sini 0. Ya. Oke. Sekarang yang C gimana? Ya, dan tadi Anda sudah simpulkan kan, kalau penyebutnya pangkatnya lebih tinggi dari pembilang, hasilnya 0. Ya toh? Tapi nggak usah Anda langsung gitu, itu kan hanya kesimpulan. Cara mengerjakannya seperti ini. Nah, ini X mendekati minta hingga ya, hati-hati minta hingga ini. 2X pangkat 4, ini adalah suku tertinggi pembilang. Ya, plus X. Penyebutnya 6 pangkat X pangkat 3 ditambah 7. Ini suku tertinggi penyebut. Jadi kita tulis di pembilang hanya suku tertinggi saja. 2X pangkat 4. Di penyebut juga tertinggi saja ya. Ini nanti Anda salin ya. Limit X mendekati tak hingga. Kalau kita sederhanakan, ini jadi sepertiga X. Pakai masih limit ya. Nah, baru Anda masukkan. Apa yang Anda masuk kalau Anda masukkan? Ini minta hingga. Minta hingga jawabnya. Ya, sangat miskin. Ya, minta hingga jawabnya. Jadi X ini Anda masukkan minta hingga, sangat miskin. Oke? Jadi hati-hati minta hingga dengan tak hingga itu nggak sama ya. Nah ini bagaimana? Ya seperti tadi, cukup pembilang pangkat paling tinggi, X pangkat 3 kurang 6, X pangkat 3 saja yang diambil. 2X kuadrat tambah X kurang 2, cukup diambil penyebut yang sukunya pangkat tertinggi. Maka hasilnya adalah limit X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Nah, terus Anda sederhanakan. Ini hasilnya X per 2. Nah, baru Anda masukkan X-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Beda ya. Ya ini kan tak hingga. Beda. Ini sangat kaya, sangat-sangat kaya, ini sangat-sangat miskin. Ya seperti itu, beda. Ya itulah cara mengerjakan dengan cara singkat ya. Sekarang bagaimana kalau limitnya seperti ini? Pembilangnya X plus 3. Penyebutnya akar X kuadrat plus 4. Nah, ya sama masih tak hingga bagi tak hingga kan. Pembilangnya udah gampang kita. Nah, ini adalah suku tertinggi. Nah, penyebut suku tertingginya yang ini. 4 tentu kalah kan. Jadi Anda tinggal tulis, pembilang ditulis X, penyebut ditulis akar X kuadrat. Nah, seperti ini. Pembilangnya X, penyebutnya akar X kuadrat. 4 ini cuekin aja. X mendekati tak hingga. Terus Anda sudah tahu kan akar X kuadrat itu X. Ya toh? Jadi begini kan. Ya, akar X kuadrat itu X. Nah, udah itu sederhanakan. 1. Terus nggak perlu dimasukin X tak hingga. Karena hasilnya 1. Ya, seperti itu. Misalnya seperti ini gimana? Ya, pembilangnya X pangkat 3. Oke, kita ambil. Jadi sebetulnya kita utuh begini nulisnya ya. Ini kita ambil X pangkat 3. Nah, penyebutnya yang kita ambil cuma ini. Ini yang paling tinggi kan. Tapi di bawah akar. Di bawah tanda akar. Ya, jadi pakai akar. Akar 4. Ya, X pangkat 6. Nah, baru Anda tarik dulu akarnya. Akar 4 jelas 2. Akar X pangkat 6 itu X pangkat 3. Nah, pembilangnya tetap X pangkat 3. Ini masih limit. Ya. X mendekati tak hingga. Baru tinggal disederhanakan. Ya, kebetulan kalau disederhanakan ini habis sisa 1. Jadi hasilnya setengah. Nah, begini. Ya, inilah kasus masalah limit untuk limit fx per gx. Untuk x mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga dibagi tak hingga. Ya, nah, sekarang setelah ini kita akan ke limit fx dikurang gx ya, bukan plus ya. Kalau plus bukan masalah limit. Ya, ini akan sama dengan tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini masalah bentuk tak tentu juga. Ya kan? Orang sangat-sangat kaya, utangnya sangat-sangat banyak. Maka hasilnya kita nggak tahu. Bisa saja hartanya sama, impas 0. Tapi bisa saja hartanya masih lebih besar daripada utangnya. Maka masih ada tak hingga. Tapi kalau utangnya lebih banyak, maka hasilnya minta hingga. Ya, jadi nggak bisa kita definisikan. Beda kalau begini. Jadi jangan samakan dengan ini ya. Kalau ini bukan masalah limit. Ya, udah jelas ini. Tak hingga tambah tak hingga, ya tak hingga.
Ini jelas. Ya, ini bukan masalah limit. Jadi masalah limit yang ini. Nah, ini kita akan masuk masalah ini sekarang. Ya, dan ini yang banyak muncul di soal UN dan tes masuk perguruan tinggi. Sekarang kita menyelesaikan bentuk taingga dikurang taingga. Ya. Nah, ini sebagai contoh. Biasanya bentuknya seperti ini. Limit 2x min 1 dikurang akar 4x kuadrat min 6x min 5. Ya. Kalau Anda substitusi x mendekati taingga ke sini, maka Anda dapat 2 kali taingga. Ini dicuekin. Kurang, ini kalau Anda masukkan taingga. Akar di taingga ya taingga. Jadi hasilnya taingga kurang taingga. Ini bentuk tak tentu. Nah, Anda sudah tahu akarnya harus keluar. Nah, supaya akar ini keluar, maka kalikan dengan bentuk kawan. Ya, kalikan dengan bentuk kawan. Sehingga nanti kalau kita kalikan dengan bentuk kawan, dia akan berubah ke bentuk taingga per taingga. Ya. Ya, baru udah itu kalau sudah berbentuk taingga kurang taingga, kita hanya selesaikan bentuk taingga per taingga. Dengan cara, kalau teori ya pakai soal esai. Kalau soalnya isian atau pilihan ganda ya pakai cara singkat. Ya. Nah, kita tentu akan mulai dengan esai ya, kita lihat ya. Anda lihat ini. Nah. Jadi ini soal aslinya 2x min 1 min akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5. Ya, ini kan bentuknya A min B. Ya, ini kalau Anda lihat ini kan bentuknya A dikurangi B. Maka untuk bentuk kawan tentu A kurang B ini harus dikalikan dengan A plus B. Tapi penyebutnya juga harus dikalikan dengan A plus B. Ya. Jadi harus dikalikan dengan 2x min 1 plus. Ya, plus. Jadi Anda lihat persis seperti ini. Ya, 2x min 1, kalau ini min kalikan dengan plus. Tapi penyebut juga harus dikalikan dengan itu. Dan plus ini bukan masalah limit. Ya, ini bukan masalah limit, tidak usah khawatir. Kemudian yang kedua tinggal diselesaikan kan. A min B kali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bukan masalah limit ini. Ya, maka ini nanti akan jadi pembilang dibagi penyebut. Ya, jadi kasusnya berubah jadi taingga dibagi taingga. Dan Anda perhatikan, kuadrat ini untuk menghilangkan akar. Ya. Jadi untuk yang di sini misalnya, 2x min 1 dikuadratin. Kan begini. Ya. Dikurang, akar ini dikuadratkan. Kan gitu. Akar 4x kuadrat min 6x min 5. Dikuadratkan. Begini kan? Ya, maka ini akar ini akan hilang. Ya. Sehingga soalnya seperti ini kan. Nah, ini 2x min 1 kuadrat, oke. Nah, ini akarnya hilang. Akar dikuadratkan kan hilang. Jadi sisa ini saja. 4x kuadrat min 6x min 5. Penyebut tetap, tidak kita rubah. Kemudian pembilang kita selesaikan. Ya, ini kita selesaikan ini. Hasilnya seperti ini. Ya, penyebut dibiarkan. Ini hasilnya. Dikuadratkan 4x kuadrat. Kuadratkan suku kedua plus 1. 2 kali suku pertama kali suku kedua min 4x. Kemudian ini. Min 4x kuadrat 6x plus 5. Nah, kemudian Anda lihat 4x kuadrat dengan 4x kuadrat hilang. Kemudian pembilangnya min 4 ditambah 6 2x. Ya, 2x ini. Ya, 2x. Terus 1 tambah 5 6. Sehingga pembilangnya itu 2x plus 6. Nah, seperti ini. 2x plus 6. Per 2x plus 1 plus akar 4x kuadrat min 6x plus 5. Nah, sekarang sudah jadi ini fx, ini gx. Kalau Anda masukkan x mendekati taingga, ini pembilangnya taingga, penyebutnya juga taingga. Nah, kalau sudah begini kan mudah. Ya, Anda tinggal apa langkah berikutnya? X mendekati taingga. Langkah berikutnya, kemarin kan dilihat aja pangkat paling tinggi di penyebut. Ya, di penyebut itu ini ada 2x. Pangkat paling tingginya x berarti kan? Ini akar 4x kuadrat. Akar 4x kuadrat itu, kalau saya keluarkan itu adalah 2x. Jadi pangkat paling tingginya juga x. Ya, jadi kalau pakai teori ya tinggal dikalikan dengan 1 per x, 1 per x. Karena pembilang pangkat penyebut yang dipentingkan Pak penyebutnya bukan pembilang. Gitu. Penyebutnya pangkat paling tinggi x. Ini juga x.
Jadi kali 1/x ya. Ya, ini ngikut. Kalau penyebut dikali 1/x, ya pembilang harus dikali 1/x. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya toh? Oke, diselesaikan. Ya, ini nanti. Nah, ini tinggal diselesaikan. Ya. Jadi tinggal diselesaikan. Jadi limit. Ya, ini saya selesaikan. Kalau pakai teori, pakai teori nih ya. Pakai teori dulu. Ya, ini teori dulu. Esai, soalnya esai. Anda kalikan kan ini. 2x dikali 1/x itu 2. Gitu. 6 kali 1/x, 6/x. Begini. Nah, pembilangnya jadi itu. Ini x mendekati tak hingga. Anda kalikan gini kan. 2x dikali 1/x, 2. Ini kan ya. 1 dikalikan 1/x, 1/x. Ditambah akar. Nah, Anda masukkan ke akar kan. Ya, kalau masuk ke akar, ini itu 1/x itu akar 1/x kuadrat. Jadi begini, saya masukkan di akar ya. Ini jadi 1/x kuadrat ini, kalau dimasukin di akar. Kali ini, 4x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Nah, ini kalau soal esai seperti ini ya. Ya, kalau guru Anda suruh ngerjakan esai ya esai. Ya. Baru dikerjakan ini. Ya, yang ini tetap enggak usah dimasukkan dulu. Ini tetap 2 tambah 1/x. Nah, yang di dalam ini akar itu kan ya. Ini 4. Ini kurang 6/x. Ini 5/x kuadrat. Nah, x mendekati tak hingga. Begini kan. Oke, kemudian Anda selesaikan. Ya, kemudian Anda selesaikan. Ya, ini kalau esai. Jadi sampai sini ya. Ini tadi ya. Nah, kita sampai sini. Ya. Nah, ini esai. Nanti kalau cara singkat lain lagi. Ya. Anda selesaikan. Baru Anda masukkan X mendekati tak hingga sekarang. Karena semua sudah. Maka Anda akan dapatkan ini 2. Nah, X-nya ada di penyebut berarti 0. 2. X-nya ada di penyebut berarti 0. Kan gitu. Akar 4. X-nya ada di penyebut 0. X-nya ada di penyebut 0. Nah, seperti ini hasilnya. 2 tambah 0, 2. 2 ditambah akar 4. Jadi 2 per 2 tambah 2. Hasilnya setengah. Nah, seperti ini. Kalau esai. Ya. Jadi perhatikan kalau esai bedanya di sini. Nah, kalau cara singkat. Kalau soalnya MC. Ya toh. Atau isian. Ya, isian seperti di KSN. K. MC seperti di tes masuk perguruan tinggi. Maka Anda lihat, kita nggak perlu ngali-ngalikan ini, nggak perlu. Tinggal pembilang pangkat paling tinggi, suku paling tinggi di pembilang 2x. Diambil 2x saja. Gitu. Bagi, nah penyebut. Di sini paling tinggi, yang tidak ada akar, paling tingginya 2x. Ya. Kan ini tambah, nggak ada masalah kalau tambah kan. Ini nggak usah. Tambah, ini nggak usah, tambah. Yang paling tinggi di sini adalah 4x kuadrat, tapi di bawah akar. Jadi akar 4x kuadrat. Seperti ini aja. Ini nggak usah. Yang paling tinggi aja. Jadi diambil yang paling tinggi aja. Suku paling tinggi. Ini diambil suku paling tinggi. Jadi pembilang diambil 2x, penyebut 2x tambah akar 4x kuadrat. Udah ini diselesaikan. Ya. Pembilangnya 2x. 2x tambah 2x. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2x per 4x. X-nya dicoret. Jadi setengah. Nah, hasilnya sama. Ya, tapi kita kalau esai seperti ini. Nah, ya toh. Ini esai. Kalau MC ya cukup suku pembilang ambil yang paling tinggi 2x. Suku penyebut ada yang ada akar, ada yang enggak. Ada yang akar, yang tidak ada akar 2x diambil. Satu nggak perlu. Yang di sini akar 4x kuadrat aja. Ya, seperti itu. Jadi lebih sederhana. Oke. Soal berikutnya. Ya, jadi ini tadi. Ya, setengah ya.
Jadi ini cara singkat. Sekarang yang B. Nah, kalau Anda masukkan kan taingga ke sini, ini taingga. Anda masukkan ke sini taingga juga, jadi taingga kurang taingga. Ini masalah limit. Maka harus dikalikan bentuk kawan. Sekalian untuk menghilangkan akar. Tapi kita cepat aja ya. Langsung aja. Jadi ini tinggal akarnya hilang, ini min ya. Jadi ini hasilnya adalah X kali 4X plus 5. Kalau kita kalikan bentuk kawan kan gitu. Ini A kuadratnya kan. Minus B kuadrat. Akarnya hilang juga kan. Jadi sisa 4X kuadrat min 3. Nah, ini B kuadrat kan. A kuadrat min B kuadrat. Tapi harus dibagi dengan persis seperti ini. Hanya tandanya diganti plus. Jadi akar X kali 4X ditambah 5. Begini. Minnya diganti plus. Plus akar 4X kuadrat kurang 3. Oke, seperti ini ya. Jadi pembilang langsung aja akarnya hilang. Karena dikalikan dengan ini kan. Akar min di plus akar plus. Ya ini sisanya. Udah. Kalau sudah selesai ingat. Kita ambil pangkat paling tinggi kalau nggak hilang. Coba ini kalau kita kalikan dengan ini kan 4X kuadrat. Ya. Tapi di sini ada min 4X kuadrat. Hilang dia. Ya, jadi kita ambil lagi yang ini. Karena dia akan hilang. X kali 5, 5X. Nah, jadi semuanya akhirnya ya. Min kali 3, min 3 plus 3. Nah. Kenapa? Karena ini habis masalahnya. Kalau nggak habis kita nggak ambil ini. Ya tahu kan dia habis. Nah, kalau ini plus, nggak akan habis. Ambil yang paling tinggi saja. Yang paling tinggi itu hanya ini kali ini. Jadi akar 4X kuadrat. Nah, itu saja. Ya. Yang ini, yang paling tinggi cuman ini. Ini cuekin aja. Jadi ini plus akar 4X kuadrat. Ya. Ya, jadi sama dengan limit 5X. Yang diambil yang paling tinggi aja. 5X. 3 nggak usah. Ya kan? Gitu. Nah, ini akar 4X kuadrat 2X. Akar 4X kuadrat 2X. Nah, ini tinggal 5X per 4X. Jadi sama dengan 5 per 4. Nah, seperti ini. Ya, jadi 5 per 4. Oke, seperti itu. Jadi mudah aja. C. Ya. Nah, Anda lihat. Ya, pembilangnya hilangkan aja akarnya. Kalau nggak ada akarnya pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan limit 3X min 2 pangkat 2. Itu kan ya? Min, ini akarnya hilang. Jadi disalin aja ini. 9X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Nah, bentuk kawan muncul di penyebut. Di penyebut persis seperti ini. Cuman minnya diganti plus. 3X min 2 plus akar 9X kuadrat min 2X plus 5. Nah, begini. Oke. Nah, terus sekali lagi. Kita ambil yang pangkat paling tinggi. Tapi kalau dia hilang. Ini misalnya 3X kita kuadratkan 9X kuadrat. Tapi di sini ada min 9X kuadrat. Dia akan hilang nanti di sini. Dengan min 9X kuadrat. Berarti kita terpaksa ngitung sama ini. Sampai sini aja lah. Kalau ini hilang baru kita hitung sampai sini. Min kali min plus 2X ya. Oke, yang di sini gimana? 2 kali suku pertama kali suku kedua, min kan? 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 8. 8X. Nah, min 8X dengan plus 2X nggak hilang. Berarti kita udah berhenti. Kita nggak perlu ini. Ya, ini juga kita nggak perlu. Memang ini hilang. Makanya diganti oleh yang ini. Ya. Oke, bagi. Nah, kalau penyebut sih nggak ada masalah. Pangkat paling tinggi untuk 3X min 2 adalah 3X. Jadi kita ambil 3X ini. Yang di dalam akar, yang paling tinggi hanya ini. Nah, jadi kita ambil akar 9X kuadrat. Seperti ini. Sehingga ini akan sama dengan limit min 8 ditambah 2, min 6X. Ini 3X plus 3X. Maka ini akan sama dengan min 6X per 6X. Hasilnya adalah min 1. Nah, seperti ini. Ya.
Seperti itu. Oke? Yang D sekarang, ya kita kerjakan soal sebanyak mungkin aja. Nah, yang D sekarang. Ini kalau ada masukan juga sama kan? Ini taingga dikurang taingga. Jadi harus dikalikan bentuk kawan. Maka pembilangnya sama persis seperti ini, cuman akarnya hilang. Ya, jadi akar x kuadrat plus x ini hanya jadi x kuadrat plus x. Ya, dikurang, ini dikuadratkan. Ya, karena dua-duanya harus kuadrat. Nah, begini. Penyebut persis seperti ini, cuman tanda minnya jadi plus. Jadi akar x kuadrat plus x x mendekati taingga. Nah, begini. Ya. Nah, ini dengan ini hilang kan? Sehingga pembilangnya hanya tinggal x saja. Nah, penyebut kita hanya ambil akar yang x kuadrat saja. Ya. Pangkat paling tinggi aja kan? Plus x. Maka ini akan sama dengan x per akar x kuadrat x plus x. Maka kita akan dapatkan x per 2x setengah. Nah, seperti itu. Ya, semoga Anda bisa mengerti. Inilah contoh soalnya. Akhirnya kita akan tutup dengan soal tes. Biasa ada dua, ya, ada dua. Ya, soal tesnya ada dua. Yang nomor 2 ini mudah ya. Yang nomor 2 dulu. Nah, yang nomor 2 dulu. Limit akar x per akar x plus akar x plus akar x. Nah, ini kalau Anda kerjakan, pembilangnya cuma satu kan? Ya, pembilangnya cuma satu, akar x saja. Ya, nah, akar x saja. Ya, jadi pembilangnya tetap akar x saja, tidak ada lagi. Nah, penyebutnya gimana ini? Ini kan kalau Anda selesaikan ini artinya akar x kan? Ya, akar x tambah, ini masih akar lagi. Ya, jadi ini akarnya lebih pangkat 4 nanti. Ya, akar pangkat 4 itu berarti penyebutnya lebih tinggi. Jadi yang diambil cuma akar x ini aja. Yang ini aja yang diambil. Jadi akar x. Akar x per akar x 1. Jadi hasilnya 1 ini. Ya, jadi seperti ini tuh. Yang diambil hanya ini. Karena ini pangkatnya lebih rendah. Ada akar kan? Anda sudah tahu kalau akar dengan akar itu akar pangkat 4. Lebih rendah pangkatnya, 1/4. Jadi lebih tinggi ini setengah. Oke, mudah ya. Sekarang yang nomor 2 gimana? Yang nomor 2. Yang nomor 1 bagaimana? Nah, ini UGM 2007. Nah, dari tadi kita pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 3, maka ini kita bisa baca A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ya, ini. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Itu kalau kita faktorkan, hasilnya adalah A kurang B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Berarti kalau ini akar ini mau hilang, gitu kan ya, begini nih. Berarti A-nya harus ini. Akar pangkat 3 ini. Ya. Akar pangkat 3, sorry. A-nya itu ini. Ya kan? A-nya ini. Ya. A-nya itu ini. Ya. B-nya yang ini. Kurangi. Ya. Ini min x min 1 kita rubah menjadi min x plus 1. Gini. Nah. Inilah B-nya. Ya, jadi B-nya adalah X plus 1. Ya kan? Maka dia akan jadi seperti ini kan? Ya, kalau kita kalikan dengan ini, dia akan jadi A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Pembilangnya. Ya, jadi ini nanti akan hilang. Ya? Akar pangkat 3 aja hilang. Jadi ini X pangkat 3 kurang 2X kuadrat. Ini. Ya, inilah A pangkat 3 itu. Nah, B pangkat 3, B-nya kan X plus 1. Ini B pangkat 3. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, cuman penyebutnya harus dikalikan dengan ini. A kuadrat. Ini A-nya tadi kan? Akar pangkat 3, X pangkat 3 dikurang 2X. Harus dikalikan dengan kuadrat. Ditambah, nah, A kali B. Ini A kalikan B. B-nya ini, X plus 1. Ya, ditambah B kuadrat. Ini B-nya, X plus 1 kuadrat. Nah ini, ya. Jadi di atas jadi A pangkat 3 min B pangkat 3, yang bawah harus dikalikan dengan A kuadrat. Ini A kuadrat ini. Ditambah AB ini, ditambah B kuadrat. Oke? Maka selesai. Kemudian kita harus hitung yang pangkat paling tinggi saja. Ya.
X pangkat 3 min 2X kuadrat. Itu oke, kita salin aja. Yang ini sekarang, X plus 1 pangkat 3. Anda sudah tahu kan? Pangkat 3 suku pertama, X pangkat 3. Masalahnya kalau ini X pangkat 3, ini bisa hilang. Jadi kita harus hitung sampai X kuadrat. Ini bagaimana terus? Plus 3, gitu kan ya? Pangkatnya turun 1, ini X kuadrat. Kali ini 1. Nah, begini kan. Kan gitu, ya. X pangkat 3, 3X kuadrat 1, ditambah 3, kan gini kalau diterusin. 3, ini turun lagi 1X, ini kali 1 kuadrat. Terakhir 1 pangkat 3. Nah, tapi kita hanya berhenti sampai sini. Kita berhenti sampai sini aja. Karena kita perlu pangkat paling tinggi, ini nggak perlu. Sampai sini aja berhenti. Ya. Karena ini nggak hilang. Ini min 2X kuadrat, ini min 3X kuadrat. Nggak hilang. Kalau hilang, ya kita terpaksa hitung sampai X. Ya, oke. Penyebut biarin aja. Ya, biarkan aja. Ambil yang pangkat paling tinggi. Tentu kalau itu akar pangkat 3 ini kita pangkatkan 2, pasti yang pangkat paling tinggi ini. Jadi cukup ambil X pangkat 3. Akar 3X pangkat 3 kuadrat. Yang ini, pangkat paling tingginya pasti ini. Dikalikan ini. Ya toh? Jadi akar pangkat 3, X pangkat 3, dikali X. Yang ini, pangkat paling tingginya pasti X kuadrat. Ini kan kalau kita kalikan kan nanti X kuadrat, gitu kan ya. Ditambah 2X. Nah, udah kita ambil X kuadrat tambah 2X saja. Ya. Sebetulnya 2X nggak perlu. Ya, 2X pun nggak perlu. Karena X kuadrat nggak hilang kan. Seperti itu. Baru kita hitung. Nah, ini. Min 2X kuadrat, min 3X kuadrat. Ini. Min 2X kuadrat, min 3X kuadrat. Pembilang ini. Penyebutnya, akar pangkat 3X pangkat 3, ini X. Ya, ini X. X dikuadratkan. Tuh, X kuadrat. Ini. Ya. Ini tuh ini. Sekarang ini. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3, X. X kali X, X kuadrat juga. Ini akar pangkat 3 dari X pangkat 3 kali 1, X. Tapi X ini hilang, nggak perlu. Karena dia bukan pangkat tertinggi. Yang ini diambil aja X kuadrat. Ini diambil X kuadrat saja. Ini hilang. Nah, maka kita akan jumpa min 2X kuadrat, min 3X kuadrat, min 5X kuadrat. Yang bawah, X kuadrat tambah X kuadrat tambah X kuadrat. 3X kuadrat. Nah, coret. Maka hasilnya min 5/3. Ya. Maka hasilnya min 5/3. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau dia pangkat 3, ingat aja ini. Ya. A pangkat 3, min B pangkat. Jadi ini A-nya. Sehingga kalau kita pangkatkan 3, akar pangkat 3-nya hilang. Ini tentu B-nya. Ya, ini dikeluarkan dulu. Min X plus 1 begini. Ini B-nya. Makanya ini min B pangkat 3. Tapi penyebutnya tadinya nggak ada, harus dikalikan dengan ini. Itu aja intinya, A kuadrat. Jadi A kuadrat itu adalah ini dipangkatkan 2. Tuh. A kali B. A-nya itu ini, B-nya itu ini. Kalikan aja. Ditambah B kuadrat, X plus 1 kuadrat. Selesai. Ambil pangkat paling tinggi di penyebut, pangkat paling tinggi di pembilang. Hasilnya selesai. Ya, mudah-mudahan Anda ngerti. Dengan demikian, materi limit bab 1 sudah selesai. Jadi kalau kita masuk berikutnya, kita akan masuk ke bab 2. Ya, untuk peminatan. Ya. Semoga bab 1 itu bisa Anda pahami, karena kalau di dalam perlombaan, yang penting itu start. Jadi kalau bab 1 ini Anda kuasai dengan baik, mental Anda akan positif. Sehingga Anda siap untuk pertandingan berikutnya bab 2. Bab 3 dan sampai finish. Jadi pelajarilah bab 1 ini yang baik, sehingga jika Anda ulangan, Anda akan dapat 10. Ya, karena itu selalu aktif berkunjung ke video pembelajaran kami. Karena sudah 400 lebih video. Ya, Anda bisa peroleh secara gratis. Dan saya rasa kalau Anda pelajari semua video itu, masalah di sekolah tidak ada masalah. Demikian juga dengan masalah tes. Di sini banyak tes, ada UTBK, ada SIMA UI, bahkan sampai KSN, ya, KSNK, KSN provinsi. Jadi saya harap dalam masa pandemi ini perbanyaklah belajar di rumah dengan semangat,
Dan jika Anda senang dengan video-video kami dan belum subscribe, silakan di-subscribe, like, dan komen. Supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video kami berikutnya, dan juga dapat mempelajari video-video yang ada di channel kami. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, maka Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.